Ya, welcome back to my channel, Sandy Ozan. Kali ini gue kembali lagi di channel gue, Sandy Ozan. Ya, waktu itu gue upload yang kata gue, anak-anak gue tampil padus, ya kan? Itu terakhir pas habis lebaran lah ya gitu. Sibuk banget sih gue, emang so sibuk. Ya, kali ini gue mau ngebawain konten gue yang emang waktu itu sempat tertunda. Artinya belum gue lanjutin lagi, yaitu tentang public speaking. Public speaking udah sampai ke berapa ya? Masih inget nggak? Public speaking itu udah sampai ketiga ya kemarin ya gitu. Lama banget, sekitar setahun yang lalu. Oke, ya kali ini gue mau share kalian apa itu tentang 3V. Ya 3V. 3V ini yang akan membuat kita lebih diperhatikan sama audiens kita ketika kita berbicara di depan audiens atau di depan banyak orang gitu. Jadi 3V ini adalah salah satu yang memang tidak bisa dilepas dari seorang public speaker gitu ya. 3V, 3V ya, 3V. V-nya ada 3. V yang pertama yaitu visual, yang kedua adalah verbal, yang ketiga adalah voice gitu. Ya, yang pertama adalah visual. Visual itu apa sih? Nah, kalau mungkin ada yang udah pernah dengar, visual itu adalah visual itu sebuah tampilan ya, atau tampilan yang bisa dilihat oleh mata gitu. Nah, jadi visual itu kalau di dalam public speaking adalah yang dilihat sama audiens kita gitu. Ketika kita tampil di depan mereka, ketika kita tampil di depan audiens. Visual itu apa aja sih yang memang jadi poin utamanya gitu. Yang pertama adalah dari segi pakaian kita gitu, pakaian kita rapih atau enggak, terus habis itu cara berdiri kita bener apa enggak, tegak enggak, atau mungkin agak samping sini ke sini atau begini kah gitu berdirinya, ya mana aja gitu. Terus misal ada lagi postur tubuh kita tuh misal tegap terus atau bungkuk begini kah. Nah, seperti itu tuh yang jadi perhatian banget. Terus posisi berdiri kita gimana? Oke, posisi berdirinya ke tengah kah, terlalu tengah atau terlalu pinggir, atau misalnya terlalu ke depan. Nah, terus ada lagi, bangkunya goyang. Sorry, bangkunya gini banget ya. Ya, lalu yang mungkin ada lagi emosi atau ekspresi gitu, menunjukkan bahwa kita tuh lagi bahagia nggak sih gitu, bahwa kita tuh lagi sedih kah atau gimana. Nah, ketika kita di depan panggung, atau kita berada di depan audiens kita, maka yang harus kita tunjukkan adalah ekspresi gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kayak misalnya menyampaikan sesuatu yang bahagia atau gembira atau bersemangat atau memotivasi, ya kita harus penuh dengan senyuman gitu kan, atau mungkin ya Anda harus bisa, misal kayak gitu, atau ekspresinya bener-bener yang gitu banget, yang greget gitu ya, misal kayak gitu. Terus ada lagi misalnya kalau yang sedih gitu kan, sedih kayak misalnya ada kontemplasi, atau misalnya menyampaikan sesuatu yang sedih, misalnya turut berduka cita kepada saudari ini yang sudah. Nah, itu kan sedih juga ya, tapi nggak mungkin dong kita emosi atau ekspresinya ketika ada yang meninggal atau sedih terus kita berbicara di depan atau menyampaikan sesuatu, ada yang meninggal eventnya, terus senyum gitu, turut berduka cita kepada yang, ya aduh itu udah udah tahu ekspresi yang mendengarkannya pasti emosi jengkel juga, ini orang kok seneng banget ada yang meninggal gitu ya. Ya itu tadi visual ya, cara tampil kita ketika kita di depan ya, apa yang terlihat sama audiens kayak pakaian segala macam, postur kayak menunjukkan oh ya gini, terus gimana, terus pakai gini, atau ya gitulah ekspresi kita ketika kita berbicara seperti itu. Oke, lalu yang V kedua itu verbal. Verbal itu adalah kata-kata yang kita keluarkan saat kita berbicara gitu. Jadi ketika kita berbicara itu verbalnya harus tertata dengan sebagaimana mestinya. Makanya ada acara 17-an. Nah, acara 17-an nih, 17-an misalnya nih kita ngasih sambutan nih di depan panggung ya, sebelum lombanya dimulai. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, tanggal sekian, pada acara hari ini, yaitu akan diadakan perlombaan balap karung. Apa ya namanya? Lupa.
Ya pokoknya semacam itu. Jadi kata-kata yang memang ketika acaranya di A, ya kata-katanya sesuai dengan yang di A-nya gitu. Kayak misalnya gini, acara perlombaan Ramadan waktu itu, ini pengalaman aku sih ya. Perlombaan Ramadan misalnya lagi sambutan atau ya sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wa ala srofi amjai wa musalim wa ala srofi wabi wa sobi azmain amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara ini, dan tak lupa kita salawat serta salam kita senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misal kayak gitu. Itu kan kata-katanya yang ketika acaranya di masjid atau dimanapun gitu, itu kata-katanya contohnya kayak gitu. Mungkin kalian bisa rangkai sendirilah gitu ya, itu kayak mukodimah itu atau pembukaannya kayak gitu ya. Kata-kata yang dikeluarkan ketika acaranya apa ya apa gitu. Misal acara ulang tahun, misal gini, halo adik-adik, selamat pagi, wah luar biasa, hari ini ada ulang tahun ya gitu. Nah misal kayak gitu. Nah itu kan salah satu diksi pemilihan kata, emang acaranya apa, kata-katanya apa gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, yang ketiga ini adalah voice ya. Voice itu semacam kayak ya suara ya, intonasi atau kejelasan atau apalagi vokal kita ya, vokal kita, intonasi, kejelasan suara gitu ya. Audiens kita tuh ngerti nggak ngerti, denger nggak denger, karena tergantung voice kita, tergantung kejelasan suara kita, tergantung intonasi kita seperti apa gitu. Kayak misal gini, menjelaskan sesuatu, public speaking adalah, misal gini kata-katanya, public speaking adalah suatu kemampuan komunikasi atau berbicara di depan banyak orang, misal kayak gitu. Nah, kata-kata itu harus dijelaskan dengan jelas, harus dijelaskan dengan intonasi, dengan suara yang berintonasi, ada powernya gitu. Misalnya contohnya kayak gini, pernah saya dengar ada apa ya, di suatu seminar, terus habis itu ada yang ngasih contoh nih, misalnya coba dong ada yang mau maju ke depan nggak nih, maju ke depan 2 orang. Nah 2 orang, ada 1 orang yang saya dengar itu gini, misalnya ngejelasin apa aja terserah gitu. Misalnya ngejelasin gitar itu alat musik yang dimainkan dengan dipetik, misal kayak gitu ya. Itu gini, gitar adalah suatu alat musik yang dipetik. Jelas nggak sih kedengarannya gitu kan. Jadi orang gitar, penjelasan gitar apa sih gitu, mungkin saking groginya kali ya gitu, atau ketika kita di depan tapi kejelasannya nggak ada gitu. Makanya kejelasan perlu gitu kan, kejelasan sesuatu suara itu perlu, karena untuk ketika kita di depan umum itu, yang pernah gue jelasin waktu itu kan, waktu yang part 1, part 2, part 3 gitu, bahwa tujuan public speaking adalah tuh bagaimana kita menyampaikan suatu gagasan ide gitu kan. Kalau kita menyampaikan gagasan ide, ya kita harus menyampaikan gagasan ide itu yang gimana nanti ketika disampaikan bahwa audiens kita atau pendengar kita ngerti. Gimana caranya biar ngerti? Ya kita harus ngejelasinnya dengan jelas. Oke, jelaskan sampai sini? Oke ya. Jadi kejelasan suara itu penting, kejelasan intonasi itu penting, bahkan power dalam suara kita itu penting banget gitu. Jadi kayak misalnya suaranya nggak power, misalnya kita ngasih motivasi, terus suaranya nggak power, misalnya, ayo semangat, semangat ya, kalian luar biasa, kalian semangat. Semangat nggak yang dengernya? Enggak lah. Gitu. Kalau misalnya, semangat, kalian harus semangat, luar biasa hari ini, kalian luar biasa kan, begitu semangat. Yuk, luar biasa, bangkitkan semangat kita semua. Ya. Nah, itu kan intonasinya benar-benar kayak ibaratnya menggebu-gebu gitu ya. Kalau motivator atau motivasi kan menggebu-gebu, semangat gitu. Itu sama filler count. Ya, filler count tuh filler words ya, atau ibaratnya kayak misal ada satu kata atau beberapa kata yang misalnya ada beberapa kata yang misalnya ada sekatnya. Ngerti nggak maksudnya? Kayak gini. Misal kayak gini, contoh ya, misalnya pakai kata yang kayak ada gap-nya gitu. Misal kayak gini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tak lupa kita
Panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini. Dan tak lupa kita, jadi penyekat itu, jadi kan pasti mikir dong, pasti ketika kita mau menyampaikan sesuatu terus kalimat selanjutnya pasti mikir kan. Nah, itu kata nya itu sebenarnya harus kita hindari gitu ya, jangan sampai keluar atau kalau bisa dikurangi gitu, jangan sampai kebanyakan juga. Misalnya selamat pagi, salam sejahtera semua, tak lupa kita panjang puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan nya gitu, jadi yang audiens yang dengar pun kayak ini kok ngomongnya apa sih gitu. Jadi, nah gitu ya, itu jadi kurangi nya, kalau bisa kurangi nya, kurangi ae yang biasa mungkin kalau ngomong di depan umum atau jadi MC atau apapun ada ae nya, nah itu tolong dikurangi gitu ya. Ya, tadi itu dia 3V, yaitu visual, verbal, voice. Visual itu tampilan yang dilihat sama audiens kita ketika kita berada di depan mereka gitu. Lalu verbal adalah kata-kata atau diksi pemilihan kata. Nah, verbal ya acaranya apa, kata-katanya harus apa gitu ya. Formal atau non formal, kata-katanya harus bagaimana gitu. Lalu voice itu ya kejelasan suara, vokal, terus habis itu power suaranya, power atau enggak kayak gitu. Ya, sekian dari gua Sandy Fauzan. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like-nya, jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik tombol dislike-nya, jempol ke bawah. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat dan channel-channel gua bermanfaat, silakan subscribe, klik tombol loncengnya. Nah, nanti bakal ada video-video selanjutnya atau bakal update lagi video selanjutnya. Oke, gitu. Sekian dari gua Sandy Fauzan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.